Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari. Perkenalkan, nama saya Syafitri Ramadanti. Perkenalkan, nama saya Nadila. Yang pertama, ada pendirian Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah berdiri di Indonesia pada 18-20 Agustus 1990. PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pada 1 Februari 2021, didirikan Bank Syariah Indonesia. BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset rupiah 20,3 triliun dan memiliki nasabah sebanyak 14,9 juta. Bank syariah harus memastikan bahwa bank benar merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dan mengimplementasikan fatwa SSN MUI. Yang selanjutnya, ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Dilihat dari fungsi dan kegiatan bank, bank syariah ada manajer investasi, investor, sosial, dan jasa keuangan. Sedangkan bank konvensional ada intermediary unit dan jasa keuangan. Berdasarkan mekanisme dan objek usaha, bank syariah maghrib dilarang, sedangkan bank konvensional maghrib tidak dilarang. Berdasarkan kegiatan usaha, bank syariah tidak membedakan sektor real dan moneter, sedangkan bank konvensional sektor moneter atau keuangan. Yang kedua, ada produk dan jasa bank syariah. Bank syariah menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat yang sesuai tuntunan menurut Al-Quran dan Sunnah. Dalam implementasinya, bank syariah merujuk fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Dan fatwa-fatwa tersebut telah menjadi suatu aturan yang mengikat dalam operasional bank syariah karena dituangkan di dalam kebijakan dan ketentuan otoritas jasa keuangan. Produk dan jasa bank syariah yaitu yang pertama ada penghimpunan, prinsip wadiyah, ada giro dan tabungan. Terus ada prinsip mudharabah, ada deposito dan tabungan. Yang kedua ada penyaluran, yaitu ada prinsip jual beli, ada murabahah, istihna dan salam. Ada prinsip ujroh, ada ijarah dan IMBT. Ada prinsip bagi hasil, ada mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga ada jasa keuangan. Ada wakalah, kafalah, hiwalah, ran, qard, dan sarf. Bank syariah dalam memasarkan produk dan jasa harus menghindari dari A. Riba. Bank tidak boleh mendapatkan keuntungan atau manfaat tanpa menerima resiko. B. Masyir. Aktivitas di mana pemenang akan mendapat keuntungan dari pihak yang kalah. C. Gharar. Ketidakpastian yang terjadi dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan pihak orang lain. Selanjutnya ada produk bank syariah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada produk simpanan atau dana pihak ketiga atau DPK. Dana yang dihimpun dari masyarakat bank akan menawarkan kepada masyarakat produk giro, tabungan, dan deposito. Bank syariah menggunakan beberapa jenis akad. Di sini ada gambar alur operasional bank syariah. Yang pertama ada produk giro. Akad yang digunakan adalah wadiyah, yang merupakan titipan murni. Nasabah perorangan atau badan hukum menitipkan dananya, dan bank akan menjaga dan mengembalikan bila nasabah ingin menarik dananya. Yang kedua ada produk tabungan. Produk tabungan itu ada 2 jenis, yaitu tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiyah adalah nasabah tidak mendapatkan bunga, namun karena sifatnya titipan, rekening nasabah tidak dibebankan biaya administrasi pengelolaan rekening. Yang kedua, tabungan mudharabah, yaitu nasabah tidak mendapatkan bunga, namun bagi hasil dari dana yang diinvestasikan di rekening tabungan. Untuk besarnya bagi hasil ditentukan secara periodik. Di sini ada deposito. Deposito itu menggunakan akad mudharabah, ya nasabah akan memperoleh bagi hasil dari dana yang diinvestasikan.
Presentasi bagi hasil nasabah rekening deposito jauh lebih besar dari rekening tabungan. Selanjutnya ada produk pembiayaan. Dalam bank syariah, produk pembiayaan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama jual beli dan investasi. Yang pertama jual beli ada murabahah, yaitu pada pembiayaan murabahah calon debitur memesan terlebih dahulu kepada bank barang yang mau dibeli. Kemudian bank melakukan pembelian barang. Setelah barang dalam penguasaan, kemudian bank menjual barang tersebut kepada calon debitur. Calon debitur tidak boleh membayar uang muka kepada developer rumah karena secara syariah, rumah sudah menjadi milik calon debitur dan bank menambahi kekurangan pembayarannya. Yang kedua, istihna, yaitu akad yang dipakai untuk pembiayaan di mana calon debitur hendak membeli barang. Barang tersebut harus dibuat terlebih dahulu dan ada pembeli bahan baku serta ada biaya tenaga kerja. Calon debitur menentukan spesifikasi teknis barang yang hendak dibeli dan akan dibuat. Pihak bank akan menyampaikan spesifikasi kepada penjual. Setelah akad, debitur membeli barang yang harus dibuat terlebih dulu dengan mengangsur selama jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada ijarah. Untuk pembelian jasa atau sewa bank harus sudah dilakukan oleh bank sebelum bank menyewakan kepada debitur. Calon debitur dapat meminta bank syariah untuk menyewakan alat tersebut dengan cara pembayaran sewa secara bulanan. Selanjutnya ada investasi. Dua produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yaitu yang pertama mudharabah. Pembiayaan dengan akad ini bisa dimanfaatkan bila calon debitur memiliki suatu proyek. Calon debitur dapat bermitra dengan bank dalam mengelola proyek. Pengelola proyek bertanggung jawab mengelola proyek sampai selesai dan menghasilkan keuntungan besar bagi hasil disepakati kedua pihak. Misal 63% banding 35%, di mana 65% untuk mudharabah dan 35% untuk bank. Jika terjadi kerugian, mudharabih menanggung risiko kerugian tenaga dan waktu, sedangkan bank menanggung kerugian finansial. Yang kedua ada musyarakah, yaitu pemilik proyek dan bank sama-sama menyetor modal untuk proyek yang akan dijalankan. Kedua belah pihak saling bekerja sama dan berbagi peran dalam mengelola bisnis yang akan dijalankan. Bagi hasil keuntungan, yaitu pemilik proyek mendapatkan 50% dan bank syariah 50%. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung masing-masing pihak dihitung besar modal yang dikeluarkan. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Ada tambahan jasa yang tidak tersedia di bank konvensional. Yang pertama, kafalah. Bank memberikan jaminan yang dijamin terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh nasabah. Yang kedua, hawalah. Bank mengambil alih piutang nasabah agar nasabah mendapatkan modal tunai. Slide berikutnya adalah jasa. Jasa yang ditawarkan oleh bank syariah menyerupai jasa yang disediakan bank konvensional, namun harus merujuk pada fatwa DSN MUI dan tidak mengandung riba, gharar, dan masyir. Contohnya seperti jasa pengiriman uang, jasa penukaran mata uang asing, jasa penagihan, jasa penerbitan LC dan SKBDN, jasa tempat penyimpanan, jasa pembayaran tagihan, jasa bank kustodian, dan wali amanat. Contoh studi kasus. Penelitian ini membahas tentang strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah, studi kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram. Dengan dua rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan pembiayaan murabahah, studi kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram, dan bagaimana strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah, studi kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah, studi kasus di Bank BNI Syariah Cabang Mataram, dan untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah, studi kasus di Bank BNI Syariah Cabang Mataram.
Penjelasan dari masalah tersebut adalah dari penelitian dapat disimpulkan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabaha di Bank BNI Syariah Cabang Mataram, yaitu dengan lebih melakukan pendekatan secara kekeluargaan, melakukan monitoring atau penagihan secara intensif kepada nasabah bermasalah, memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah, melakukan penjadwalan ulang, melakukan persyaratan kembali, melakukan penataan kembali, melakukan penjualan jaminan atau anggunan.